Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang mari kita lihat satu persatu kaidah penulisan soal bentuk pilihan ganda. Yang pertama, mudah-mudahan contohnya akan kita lihat nanti Bapak Ibu. Pertama adalah ada tiga Bapak Ibu, ada tiga komponen yang harus dipertimbangkan sebagai kaidah penulisan soal bentuk pilihan ganda. Ya, apabila kaidah-kaidah ini terpenuhi secara kualitatif, saya ulangi Bapak Ibu, secara kualitatif itu akan valid. Bapak Ibu, masih kita berbicara kualitatif ini. Dari segi materi, yang kedua adalah konstruksi, yang ketiga adalah segi bahasa. Yang terpenuhi dari segi materi, soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua adalah soal dan pilihan jawaban tidak bersifat atau tidak menyentuh sara, propaganda, pornografi, bermuatan politis, dan kekerasan atau hal-hal lain yang melanggar aturan. Yang ketiga, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Mudah-mudahan kita bisa melihat contoh satu persatu loh. Kemudian setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar untuk pilihan ganda. Konstruksi, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pertanyaan yang diperlukan saja. Pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Kemudian yang keempat adalah pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban benar. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Panjang rumusan pilihan jawaban harus sama dengan yang di atas Bapak Ibu. Tadi homogen dari segi konten, yang ini dari segi tampilan. Kemudian pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban salah atau semua jawaban benar. Yang kedelapan, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecil nilai angka tersebut dan secara kronologis. Kemudian apabila ada stimulus entah berbentuk gambar, grafik, tabel dan lain-lain harus jelas. Kemudian berusaha jangan butir soal jangan tergantung pada jawaban sebelumnya. Nanti akan dilihat ya, mudah-mudahan dapat dilihat satu persatu. Kemudian bahasa setiap soal harus menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Artinya Bapak Ibu, kata-kata yang digunakan harus kata-kata bahasa baku. Kecuali Bapak Ibu, konten yang ditanyakan adalah konten yang tidak baku. Maka harus dibuat dengan ketentuan penampilan ciri sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Kemudian setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Setiap soal jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Artinya bisa dalam mewakili satu kata awal kemudian dilanjutkan dengan option. Bapak Ibu, mari ini yang paling kita remehkan selama ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan ini secara cepat Bapak Ibu untuk yang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selama ini mudah-mudahan kita semua itu memikirkan Bapak Ibu ketika membuat soal, kapan dibuat menggunakan di akhir soal itu titiknya 2, titiknya 3, titiknya 4. Kapan optionnya dimulai dari huruf kecil, kapan dimulai di akhir dengan huruf diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan huruf dengan titik. Bapak Ibu, yang pertama aturannya. Apabila jawaban yang diminta berada di akhir kalimat, tandai tempat jawaban itu dengan 4 titik. Mudah-mudahan Bapak Ibu lihat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan adanya ini nanti kita akan mempertimbangkan ini nanti ketika menyusun soal. 4 titik ini apabila dia berada di akhir kalimat Bapak Ibu. Ini satu kalimat. Stem ini satu kalimat belum berakhir, kemudian kita minta untuk jawabannya di satuan ini 4 titik. Nah, penulisan option jawaban dimulai dengan huruf kecil dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Kenapa? Karena option ini Bapak Ibu tidak kalimat, tapi bagian dari satu kalimat ini. Kalimat ini sudah di titik akhir Bapak Ibu, sehingga di sini tidak. Contoh seperti ini. Nah, kenapa ini 4? Kapan dibuat tulis 4? Kadang-kadang kita kan sehendak hati. Kadang-kadang asik nekan titik sampai 3, 4, 5, 6 gitu. Atau hanya 2. Jadi ketentuan bakunya ada. Berikutnya, apabila jawaban diminta merupakan sebuah kesatuan kalimat atau pernyataan, maka tandai tempat jawaban itu dengan 3 titik. 3 titik seperti ini Bapak Ibu. Maksudnya adalah jawaban di option itu adalah jawaban satuan satu kalimat. Misalnya pernyataan. Bahwa optionnya nanti jawabannya itu adalah sebuah pernyataan. Maka Bapak Ibu
di stem, ujung stem itu adalah pertanyaannya Bapak Ibu 3, sementara diawali huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Seperti ini contohnya. Ini contohnya. Baik Bapak Ibu, lanjut. Apabila stem atau soal diakhiri dengan tanda tanya, itu seperti ini. Saya kira ini nggak masalah Bapak Ibu, tanda tanya maka diawali kapital, titik. Contohnya seperti ini. Kemudian berikutnya adalah kita sering membuat uraian singkat Bapak Ibu, titik-titik di tengah kalimat, di tengah soal seperti ini. Maka titiknya harus 3. Contohnya seperti ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sudah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ketentuan penulisan itu baku. Paling tidak penulisan yang di bagian ini adalah tanda titik. Kapan hanya 1 tanda titik, kapan 3, kapan 4, kapan ketika di option itu diawali huruf kapital, diawali dengan huruf kecil, diakhiri titik, tidak diakhiri titik, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, itu semuanya ada ketentuan baku. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat teknik bagaimana menerjemahkan indikator untuk membuat soal. Kita membuat soal tentu berdasarkan indikator. Nah sekarang mari kita menerjemahkan. Bagaimana teknik menerjemahkan indikator untuk membuat soal. Baik Bapak Ibu, ini contoh. Ini contoh indikator yang akan kita buat soal. Diberikan tabel data pengaruh kerapatan tumbuhan tanaman terhadap variasi tinggi tanaman. Peserta didik dapat menganalisis perlakuan yang optimal terhadap tumbuhan berdasarkan data tersebut. Dengan demikian Bapak Ibu, pertama yang akan kita lihat adalah menganalisis. Berarti Bapak Ibu, soal yang kita buat nanti harus soal yang mengukur materi ini pada tingkat berpikir C4. Itu yang perlu Bapak Ibu. Karena ketika instrumen itu soalnya salah, tidak mengikuti ini, ya tidak valid. Hasil ukuran dari soal yang tidak valid, ya hasilnya juga tidak valid. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, yang diterjemahkan adalah kalau soalnya seperti ini, berarti soal ini pasti berstimulus. Bukan berstimulus Bapak Ibu, stimulus. Diberikan tabel data pengaruh kerapatan. Dengan demikian Bapak Ibu, sebelum pertanyaan ada sajian data, sajian stimulus yang berbentuk tabel data yang isinya adalah pengaruh kerapatan tumbuhan tanaman. Nah, kemudian baru dibuat pertanyaan atau stem. Nah, stem ini Bapak Ibu, kalimatnya harus apabila anak mengerjakan untuk menjawab, maka proses yang harus dilakukan, behaviornya yang harus dilakukan oleh siswa adalah menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis stimulus. Bapak Ibu, di kompetensi guru membuat soal, membuat kisi-kisi dan membuat soal. Membuat kisi-kisi adalah bagaimana menyesuaikan atau membuat behaviornya sesuai dengan apa tuntutan behavior KDI. Yang kedua adalah pembuat soal itu adalah ketepatan soal yang dihasilkan terhadap tuntutan behavior soal. Bisa saja Bapak Ibu menganalisis, tahu-tahu C4 itu, tahu-tahu soalnya pembuat soal sudah merasa bahwa ini adalah C4. Ternyata C1 malah Bapak Ibu, C2 malah Bapak Ibu. Menjelaskan, ternyata penjelasan itu yang diminta, perlakuan siswa menjawab itu akhirnya menjadi C2, padahal diminta adalah C4. Itu Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini sama seperti tadi Bapak Ibu, sama. Nah ini contohnya, Bapak. Ini pertama deskripsi keragaman masyarakat Indonesia, stimulus. Ini Bapak Ibu, ini deskripsinya, yang sederhana biar kita sama-sama mudah. Indonesia memiliki keragaman budaya, suku-suku bangsa dan sebagainya, adat dan sebagainya. Ini keragaman budaya. Kemudian Bapak Ibu, stemnya apa? Behaviornya apa? Menganalisis sikap toleransi. Mari kita lihat kalimatnya, Bapak. Kalimat pertanyaannya stem ini. Untuk itu perlu dikembangkan sikap toleransi di masyarakat yang bagaimana? Berdasarkan kondisi ini. Bapak Ibu, karena kondisi ini Bapak Ibu, ketika anak membaca buku, dia tidak in the box Bapak Ibu. Tidak akan ada kalimat di buku, di memori anak,
di proses pembelajaran yang bisa digunakan untuk ini. Tetapi ini bisa dijawab menganalisis konten ini, konten stimulus. Baik, itu Bapak Ibu. Tetapi ingat Bapak Ibu, sangat banyak ditemukan bahwa ada juga soal atau ada juga indikator yang tidak bisa dibuat soalnya. Atau kalau dibuat soalnya pun, maka dia tidak dalam fokus spesifikasi. Tidak ada fokus spesifikasi soal, sehingga siapapun yang buat itu komponennya sama dalam soal. Contohnya seperti ini, disajikan ilustrasi peserta didik dan mampu menentukan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, stimulusnya apa? Harus ada kriteria ini. Baik, ini sekilas saja Bapak Ibu. Baik, berikutnya Bapak Ibu, tadi disebutkan bahwa ada kriteria-kriteria kaidah yang harus terpenuhi. Yang pertama Bapak Ibu, soal harus sesuai dengan indikator kisi-kisi. Kalau indikator kisi-kisinya meminta anak berpikir atau berperilaku tertentu, maka di pertanyaannya juga iya. Di sini Bapak Ibu, indikatornya adalah menjawab pertanyaan. Tetapi di sini Bapak Ibu, di pertanyaannya, pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf. Seharusnya menjawab pertanyaan. Nah, kalau yang seperti ini salah. Ini contoh yang benar Bapak Ibu ya. Ini contoh yang benar ini. Mengapa di Antartika pertumbuhan lumut meningkat selama 50 tahun terakhir ini? Baik. Ini Bapak Ibu, jadi mengapa Antartika pertumbuhan lumut meningkat selama 50 tahun terakhir? Kan yang dimintakan siswa menjawab, bukan siswa membuat pertanyaan. Baik, yang kedua, soal jawaban harus homogen. Nah, homogen ini yang kali ini Bapak Ibu, homogennya adalah homogen konstruksi offset. A prase Bapak Ibu, B prase, C prase, D prase, E kalimat. Tidak homogen, bentuk satuan pernyataan offset. Harusnya Bapak Ibu, kalau dia prase ya prase semua. Kalau dia kalimat ya kalimat semua. Ini contohnya. Ini yang tadi Bapak Ibu, yang E menjadi prase juga. Kenapa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu membuatnya seperti yang pertama tadi, seperti Bapak Ibu membuat seperti ini, maka daya pengecoh opsennya Bapak Ibu akan hilang. Kenapa? Karena anak akan melihat keanehan seperti ini, maka anak akan merujuk kepada yang aneh menjawabnya, E. Sehingga Bapak Ibu, daya pengecoh untuk yang 4 lainnya itu tidak berfungsi. Kenapa? Karena dia tidak berpikir pada konten materi, tapi dia berpikir pada pada tampilan. Seharusnya dia berpikir pada konten materi. Karena aneh tadi. Baik. Yang berikutnya Bapak Ibu, menggunakan soal mempunyai jawaban yang benar atau harus mempunyai satu jawaban yang benar. Dan ini Bapak Ibu terkait dengan kata yang digunakan dalam soal. Soal ini Bapak Ibu jawabannya 2. Soal ini jawabannya 2 Bapak Ibu. 1 B, yang kedua E. Kata kunci sehingga dia terjadi begini apa? Nah, keteledoran menggunakan istilah dalam soal. Kalau berlawanan arah kan akan 2 Bapak Ibu. Pertama menjauh, yang kedua mendekat. Ketika anak menghitung menjauh, dia akan dapat satu jawaban. Ketika dia mendekat, dia dapat satu jawaban. Tapi betul Bapak Ibu, berlawanan arah pemaknaannya. Seharusnya diambil salah satunya. Baik, ini yang lebih baik Bapak Ibu seperti ini. Jadi pilih mendekat. Kalau mendekat Bapak Ibu berarti kunci jawabannya adalah B. Kalau dia menjauh maka kunci jawabannya adalah E. Seperti itu. Pokok soal harus diumumkan jelas dan tegas. Mari kita lihat ini Bapak Ibu. Rumusan pokok soal Bapak Ibu di atas itu, terutama bagian yang di garis bawah itu membingungkan. Seharusnya perbedaan-perbedaan tersebut mendorong terjadinya ini. Apa yang membingungkan? Yang berbeda itu apa? Nah, sehingga Bapak Ibu yang dilihat adalah itu. Yang benar Bapak Ibu seperti ini. Jadi yang berbeda itu memang konten berbeda itu harus dipaparkan. Sehingga anak bisa menganalisis. Baik. Yang berikutnya, rumusan pokok soal yang dipilih harus
merupakan pernyataan yang diperlukan saja Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kalau dihilangkan ini nggak ada pengaruh Bapak Ibu. Kalau ada ini membuat tambahan waktu bagi anak untuk baca, kalau dihilangkan karena memang tidak ada pengaruh di situ. Ya hal-hal yang mubazir seperti itu Bapak Ibu yang tidak terkait langsung itu harus hilang seperti ini. Baik. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah yang benar. Yang memberi petunjuk ke arah yang benar, Bapak Ibu. Mari kita lihat adaptif ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak akan menganalisis stimulus ini atau keterangan soal ini untuk dijawab, itu arahnya adalah arah penyesuaian diri. Nah, jangan disebut di pokok soal gitu. Adaptif. Sehingga anak akan merujuk menganalisis jawaban mana yang benar, itu sudah dapat petunjuk dari kata adaptif. Seharusnya nggak boleh seperti itu. Nah, contoh yang bagus adalah seperti ini, ada kata adaptif tidak ada. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Negatif ganda contohnya Bapak Ibu, ini adalah bukan kecuali. Ini harus menggunakan salah satu. Baik, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Ini homogenitas Bapak Ibu. Ini juga akan merespon siswa atau mengajak siswa untuk tidak berpikir konten tetapi berpikir keanehan soal. Oh panjang, inilah jawabannya. Kemudian yang berikutnya adalah pilihan jawaban yang mengandung semua pilihan jawaban di atas salah, semua jawaban di atas benar juga harus tidak boleh digunakan. Kemudian pilihan jawaban yang berbentuk angka diurutkan Bapak Ibu, nggak masalah. Kemudian grafik grafik gambar harus jelas. Pak Rahmat akan ketawa, bagi Bapak Ibu yang matematika akan ketawa Bapak Ibu di sini karena di data gambar ini tidak lengkap. Bagaimana anak mengerjakan? Teledor Bapak Ibu. Tahun 2019 saya dengan Pak Rahmat jadi narasumber penyusunan ujian sekolah Bapak Ibu. Soal ansor yang dari pusat pun ada yang salah Bapak Ibu. Nah, itu harus diperhatikan. Kesalahan ini ada pada angka yang harus diketahui pada sudut itu. Contohnya ini. Kemudian bukti soal tidak boleh tergantung pada jawaban sebelumnya. Begini Bapak Ibu, soal yang kedua ini itu berkaitan dengan kunci jawaban, misalnya kunci jawabannya D. Maka yang ditanya yang kedua ini adalah terkait dengan kunci jawaban yang benar di nomor 1. Itu yang tidak boleh. Kalau di bahasa, baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, stimulusnya 1, kemudian pertanyaannya beberapa, pertanyaan dengan konten yang berbeda beberapa boleh ditanyakan. Tapi yang tidak boleh itu adalah bahwa pertanyaan ini diambil dari jawaban benar, kontennya diambil dari jawaban benar nomor 1. Jadi itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian ini ketentuan bahasa Bapak Ibu. Ketentuan bahasa pertama ya tata tulis huruf kapital, penggunaan kata baku dan lain sebagainya. Itu nomor 2 Bapak Ibu, awal kalimat tidak boleh. Awal kalimat itu harus huruf kapital. Jadi berjarak, berpapasan, tanda seru itu semua salah. Yang benar adalah seperti ini. Baik, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan di daerah lain. Oke, kata-kata yang harus dimengerti dan bersifat baku secara nasional. Kemudian setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemudian setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang sama. Contohnya ini Bapak Ibu. Bukti terjadinya pada option semuanya sama. Seharusnya ya cukup 1 kali pada bagian atas kemudian bagian bawah.